2 periode saya jilat kaki Jokowi, 2 periode saya jilat selangkangan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pengakuan yang mengejutkan dari mantan relawan Jokowi atau pendukung Jokowi atau yang biasa disebut alias Termul ya, mengaku 2 periode rela menjilat kaki Jokowi. Nah, pada akhirnya pun dia sekarang sadar. Jadi pengakuan dia rela menghabiskan uang pribadinya waktu itu, yaitu untuk memenangkan Jokowi di Eropa dan sekitarnya. Tetapi yang membuat dia akhirnya kecewa, malah dihadiahkan ya negeri ini, yaitu sosok anaknya Jokowi yang dianggap oleh dia adalah dungu. 2 periode saya jilat kaki Jokowi, 2 periode saya jilat selangkangan Jokowi. Tetapi hadiah terpahit yang dikasih dia kepada pendukung seperti saya yang menghabisi puluhan juta duit dari pribadi untuk memenangkan dia 2 periode di Eropa dan sekitarnya, malah dihadiahkan anaknya yang dungu. Maaf Pak Jokowi, saya tidak merasa lebih baik dari yang lain, tapi anakmu itu belum cukup otaknya, belum cukup pengalamannya, kau tahu itu. Jadi masyarakat Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau kamu memang cinta negeri, kalau kamu memang merasa dirimu adalah warga Nusantara, kalau kamu merasa dirimu warga Papua, selamatkan hutan, selamatkan Raja Ampat, surga terakhir yang dimiliki di bumi ini. Kalaupun itu dirusak, itu nanti buat siapa semuanya? Buat para koruptor, buat para pejabat bangsat. Bangsat, saya bilang bangsat. Bagaimana tidak bangsat? Masih banyak kemiskinan di mana-mana, sekolah, jembatan ambruk di mana-mana. Tetapi lihat elit ini ya, elit para pejabat, para I don't know, this is fucked up. Saya kesal dan marah. Tetapi bangunlah. Buanglah Tuhanmu itu, joget gemoy oke gas itu, ya. Negeri kita dalam bahaya, ibarat penyakit ini, penyakit kanker stadium akhir. Yang hanya bisa diobati dengan kamu bangun, dengan kamu dan saya bersatu, rakyat kecil, rakyat jelata, rakyat miskin, bersuara. Bagikan video ini, biar mantan presiden yang pernah aku jilat melihat. Ya. Dikeruk, laut dikeruk, pasir dijual, pulau-pulau dihabisin. Untuk siapa? Untuk kemajuan bangsa. Tai kucing, nggak ada kemajuan bangsa. Jadi memang kita lihat dulu di saat periode pertama Jokowi mencalonkan diri ya, cukup banyak masyarakat yang memberi dukungan kepada Jokowi, menganggap sosok Jokowi adalah sosok yang rakyat ya. Jadi sampai Jokowi ya disebut adalah Jokowi adalah kita, saking sosok merayatnya. Tetapi ya pada akhirnya pun terungkap itu adalah sengaja diciptakan atau pencitraan. Nah, tidak hanya itu saja, ternyata ada juga pengakuan dari mantan relawan Jokowi. Waktu itu dia sebagai wakil ketua umum Projo 2014-2019 yang bernama Budianto Tarigan. Jadi Budianto Tarigan ini menceritakan di saat dulu Jokowi ya memutuskan untuk membangun kereta cepat, dia mengatakan dia orang yang pertama menentang ide kereta cepat dari Jokowi. Tetapi pada akhirnya pun ya, proyek kereta cepat itu seperti memang dipaksakan oleh Jokowi, padahal cukup banyak peringatan dari Jonan, bahkan dari ahli transportasi sudah memperingatkan Jokowi bahwa kereta cepat ini akan berakhir dengan kerugian. Tetapi itu sengaja dipaksakan, bahkan sekarang diduga ada markup gila-gilaan mencapai 50%, dan banyak masyarakat maupun netizen mengharapkan KPK segera memeriksa Jokowi. Saya ini kan polos-polos saja Bang Marji. Ya, ketika bicara masalah HUS, saya langsung ngomong, Pak Jokowi, ini apakah soal kereta api cepat Jakarta-Bandung ini sudah layak dari sisi urgensi, kemanfaatan, dan kemampuan ekonomi? Ibaratnya itu visibility study-nya sudah oke belum Pak, saya bilang. Itu abang menyampaikan langsung di depan Pak Jokowi? Di depan Pak Jokowi. Di pembicaraan itu di meja serius. Ketika pas makan, saya kok merasa ada ganjalan ya. Masih mengganjal di saya. Saya tanya ke Mas Eko waktu itu. Ke Mas Eko Sulistyo. Mas izin Mas, saya mau sebentar bicara dengan Pak Jokowi. Ya udah silakan, itu Bapak lagi makan di meja sana. Saya datangin Pak Jokowi. Di meja makan itu ada siapa aja? Saya berdua. Oh, Pak Jokowi makan sendiri? Iya. Pak, kenapa Mas? Yang tadi Pak, yang kereta api
Jakarta Bandung itu, saya tadi kok agak sedikit merasa apa saya terlalu mendahului Bapak, saya bilang gitu kan. Itu kan tadi Mas Budi ngomong nggak setuju ya katanya. Iya Pak. Alasannya apa katanya? Seperti yang tadi saya sampaikan itu Pak Jokowi. Kalau saya boleh nambahin, izinkan Pak. Apakah program kereta api cepat Jakarta Bandung ini, sekali lagi Pak, udah dihitung matang-matang? Pak Jokowi cuma jawab singkat. Wes Mas, itu udah program dari saya. Dan kita udah sepakat dengan teman-teman. Semua udah disiapkan ini secara sistematis. Perangkat hukum untuk menyelamatkan situasi-situasi seperti ini. Perpres nomor 107 tahun 2015. Ketika pemerintah itu memberikan pekerjaan proyek kepada BUMN, semua kerugian itu ditanggung oleh pemerintah dan negara. Gila nggak? Maaf ya Pak Jokowi, maaf nih, saya pendukung Anda, tapi kalau yang nggak bener, saya pasti katakan, sampaikan nggak bener. Udahlah Bang Luhut, aku kena diemu. Kalau kau dendam sama saya atau kau benci sama saya, silakan aja. Tapi niat baik saya itu untuk urusan ini, untuk urusan bangsa ini, nggak ada yang lain. Saya anggap dulu Bang Luhut ini salah satu figur yang bisa merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya simpulkan beliau ini adalah merah putihnya tentara. Ternyata. Kami ini adalah mantan-mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Mantan, jadi sudah tidak lagi. Buat saya sudah nggak lagi, karena Pak Jokowi sudah beban. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati. Tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran itu, tapi ternyata Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Dari dia banyak banget gitu. Tapi gak hanya gara-gara lihat lawan politiknya, maka kita mendukung Jokowi gitu ya. Selain yang pertama kali karena terbuai oleh sekarang saya tanya kepada Anda ya. Ya. Anda kan lulusan pesantren. Ya. Kepada pesantren mana? Tebu Ireng. Tebu Ireng. Wah, Ya. Tebu Ireng lagi. Ya. Tebu Ireng kan tempatnya Gus Dur kan? Ya, itu kuburan kamar saya dulu itu sekarang dipugar jadi pelebaran makamnya Gus Dur. Anda Tebu Ireng, berarti Anda Gus Dur. Gus Durian Anda ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Saya kan nggak bisa tersekat-sekat gitu. Ya oke lah. Tetapi latar belakang Anda adalah Anda NU ya? Ya, NU. NU secara kultural ya? Ya. Kemudian Anda pernah jadi di PKB. Ya. Nah, pertanyaan saya ya, ini tapi ini pribadi Anda. Ya. Kenapa orang NU itu ya, Anda kan NU kan ya, lebih pro Jokowi dan sangat tidak suka Anies? Atau apalagi kalau Habib Rizik. Padahal kalau kita lihat dari sisi keislamannya, kan jauh lebih Islami Anies dibandingkan Jokowi. Kenapa Anda kok sangat pro Jokowi dan tidak suka Anies? Bahkan sampai sekarang pun saya lihat ketika ada Raja Ampat ini, kita sama-sama belain lingkungan dan lain sebagainya. NU melalui Ulil Absar Abdallah ngomong beda lagi. Dan ada orang NU memang di situ kan, di kepengurusan BUMN, anak BUMN yang di Raja Ampat itu. Kenapa? Kalau dulu ketika NU berseberangan dengan kubunya Habib Rizik itu memang persoalan ideologis. Dianggap kubunya Habib Rizik yaitu mau mendirikan negara khilafah itu, apalagi waktu itu Habib Rizik kan gencar mengkampanyekan negara syariat gitu kan, syariat Islam, syariat Islam itu loh, istilahnya apa sih, negara sistem syariah gitulah, kayak gitu ya. Itu khilafah nggak jauh beda dengan itu, memang bertolak belakang dengan NU itu nggak bisa, itu didamaikan kayak apapun persoalan ideologi itu nggak bisa. Kita tahu sendiri garis perjuangan NU yang sangat moderat, yang sangat mencintai NKRI dan mendukung penuh dulu founding father kita itu, bahkan sebelumnya Bung Karno menetapkan Pancasila itu kan juga sempat konsultasi ke Kiai Hasyim Asy'ari kan, pendiri NU itu. Nah kalau masalah itu tadi itu memang susah damai. Jadi masih pure lah waktu itu. Kontranya sama Anies dianggap menjadi simbol kelompok 212 Habib Rizik. Nah sekarang NU sekarang kok beda kayak gitu. Ya itu jauh dari izin pertambangan. Tidak dikasih permen tuh. Gitu. Dikasih permen.
biar saya tidak terlalu bias ke NU, saya tanya begini aja. Di Pilpres 2024, ya kan? Kenapa Anda lebih suka membela siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan. Dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang. Tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Orang model begini hukuman mati tidak cukup, siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Ini kan rencana kejahatan. Dari segi aspek kelayakan sudah tidak layak, tapi tetap dipaksakan, kan jahat. Oh, bajingan, nggak ada kata lain kecuali bajingan. Periksa 3 dulu yang harus diperiksa: Jokowi, Yonan, Primis Wandi. Menteri BUMN waktu itu ya. Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini cuma satu: merencanakan perampokan. Jahat ini. Ini hukum orang model begini hukuman mati tidak cukup. Siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Kau katakan Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah Presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah.
Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Dugaan Pak Mahfud terkait markup anggaran proyek kereta cepat sampai 3 kali lipat, menurut gua pernyataan yang menyesatkan. Karena kalau kita berkaca dari proyek kereta cepat yang di Arab Saudi, justru markupnya sampai 10 kali lipat, ya. Gila nggak? 10 kali lipat. Ini KPK dan Kejaksaan, kalau nggak segera memeriksa proyek tersebut, tandanya Kejaksaan dan KPK juga harus diperiksa, oke? Jangan sampai hukum ini tajam ke rakyat, tumpul ke Solo. Ternyata kereta cepat bus sudah diingatkan berkali-kali oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nih, dan ternyata juga yang diingatkan oleh Ibu Megawati kepada Jokowi waktu itu sekarang menjadi kenyataan. Ternyata proyeknya sangat mahal, penumpangnya sedikit dan menjadi beban negara. Dan sekarang muncul fakta perbandingan biaya pembangunan kereta cepat yang bedanya nggak masuk akal, gila-gilaan. Ini Arab Saudi membangun kereta cepat dengan biaya 112 triliun menempuh jarak 1.500 km. Sedangkan Indonesia kereta cepat bus biayanya 113 triliun hanya menempuh jarak 142 km. Ini bedanya gila-gilaan. Ini diduga ada markup yang luar biasa. KPK mana KPK, Kejaksaan mana Kejaksaan. Ini lapor ke siapa lagi? Halo, ini lapor ke siapa? Ini kalau nggak ditindak oleh KPK, nggak diusut oleh Kejaksaan, kita lapor ke Mas Wapres. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?